copy. 8+3, 4. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami di channel Asmedi Pangeran. Kali ini kita membahas yaitu masalah narkoba. Tapi sebelumnya, baik teman-teman, jangan lupa di subscribe video kita ini supaya kita tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Nah baik teman-teman, saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah mensubscribe video kita. Dan bagi teman-teman yang menyimak daripada video kita ini masalah narkoba, dalam hal ini di kesempatan hari ini kita membahas yaitu masalah apakah pengguna narkoba di penjara atau direhabilitasi. Nah, baik teman-teman, mari kita simak bersama bagaimana mengantisipasi mengenai narkoba, pemakai narkoba. Teman-teman dan sobat, di mana saja berada, kalau kita bicara masalah narkoba, yaitu nggak lepas dari pengaruh daripada pergaulan ya. Banyak narkoba ini terdiri dari satu, yaitu sabu-sabu, yang kedua inek, yang ketiga ganja, yang keempat kokain, dan yang kelima itu ada K. Nah, yang berbahaya, memang lima-limanya sangat berbahaya. Tapi yang paling dasar itu adalah dalam pemakaian narkoba jenis sabu-sabu. Nah, dalam jenis sabu-sabu ini banyak pengguna narkoba ini ketergantungan, betul-betul tergantungan. Salah satunya seperti orang ketergantungan perokok ya. Nah, saya juga masih menggunakan, yaitu masih memakai rokok. Nah, berarti saya adalah ketergantungan daripada perokok. Nah, di sisi ketergantungan daripada narkoba jenis sabu-sabu itu nggak lepas sama dengan ketergantungan dalam perokok. Nah, memang sama-sama berisiko, tapi kalau perokok ini nggak ada hukumnya adalah nggak ada unsur pidananya. Tapi kalau narkoba itu ada unsur pidananya. Nah, bagaimana pemakai narkoba? Apakah perlu ditahan atau direhabilitasi? Nah, banyak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita menggunakan narkotika. Yaitu kalau kita lihat di televisi, banyak artis ketangkep narkoba atau orang-orang populer ketangkap narkoba, yaitu selalu direhabilitasi. Nah, ini juga seharusnya berlaku kepada pemakai narkoba. Setuju nggak teman-teman? Nah baik, saya rasa ini harus ada keadilan, ya, keadilan. Jangan hanya hukum hanya sampai kepada artis saja, pengguna narkoba direhabilitasi. Nah, juga seharusnya berlaku bagi masyarakat luas. Nah, kalau saya melihat daripada yang terjadi di tanah air ini, banyak pemakai narkoba dilakukan penahanan, ditahan di rumah tahanan sampai disidangkan di meja hijau. Nah, hukumannya maksimalnya ya 4 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 2 tahun, bahkan ada yang setahun. Nah, bagaimana mengantisipasinya? Bahkan kita tahu bahwa di penjara itu sekarang penuh dengan
kasus-kasus narkoba, yaitu baik pengguna atau pecandu narkotika. Nah, baik teman-teman, di sini akan saya coba menjelaskan bagaimana pengguna narkoba itu agak ribet ya. Pengguna narkoba itu bagaimana supaya tidak ditahan. Nah, berarti caranya pertama tobat dulu dong, sebelum dilakukan tindakan penangkapan oleh pihak berwajib. Nah, itu dulu, tobat atau hijrah, berhenti untuk memakai narkoba. Itu dulu sobat. Nah, saya bicara karena kita sudah punya pengalaman pahit dalam narkotika, yang mana pemakaian narkoba itu selayaknya, sebagusnya, seharusnya dilakukan di rehabilitasi, jangan dilakukan dengan penahanan. Nah, kenapa? Karena kita juga punya pengalaman di dalam lembaga pemasyarakatan itu. Tadinya dia seorang pemakai. Nah, di sini di dalam lembaga pemasyarakatan bisa dia bisa ketemu sama pengedar, bisa ketemu dengan barang-barang haram ini, dan menjadi pelajaran dari ilmu bagi mereka. Nah, seharusnya ya sebaiknya dari pihak penegak hukum ya kami bermohon supaya dilakukan tindakan-tindakan seperti rehabilitasi. Nah, ini harapan kami. Nah, teman-teman, bagi masyarakat yang masih menggunakan narkoba, sebaiknya dan saran saya segera datang ke kantor BNN setempat untuk menyatakan diri kita adalah pencandu narkoba, baik jenis sabu, baik jenis inek, baik jenis ganja. Kita datang untuk minta direhabilitasi di BNN. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita lebih cepat berhenti daripada pemakaian narkoba. Nah, ini dulu yang harus kita lakukan. Nah, teman-teman dan sobat-sobat di mana saja berada, harapan kita bagaimana pemakaian narkoba ini jangan sampai dilakukan tindakan-tindakan hukum. Nah, paling tidak begitu dia ditangkap, diproses, dilakukan adjustment ke BNN. Nah, tapi jelas ya sesuai dengan pasal-pasal yang sudah ditentukan, yaitu pasalnya pasal 114, 112, ini jelas pasti melakukan tindakan hukum. Itu karena saya bukan kapasitas saya bicara hukum di hukum, tapi pasal 127 ini jelas jangan sampai mereka dilakukan tindakan hukum baik penahanan. Jadi paling tidak bagi pemakai dengan pasal 127 sebaiknya dilakukan rehabilitasi supaya tidak pertama yaitu tadi saya sampaikan, yaitu adalah bisa penuh daripada lembaga pemasyarakatan. Nah, baik teman-teman, bagi pengguna narkoba sekali lagi saya ingatkan dan saya sarankan untuk belajar untuk berhenti memakai sabu-sabu, karena bersikonya satu di penjara, yang kedua Anda tidak sehat, Anda tidak, pikiran Anda tidak benar, pikiran Anda tidak wajar. Nah, perilakunya Anda akan berubah daripada gaya hidup Anda memakai narkoba. Nah, baik teman-teman, dengan adanya video kita ini untuk mengajak teman-teman untuk berhenti, tinggalkan, mari hidup sehat di masa depan. Nah, bagi adik-adik saya dan para remaja, jangan pernah coba-coba mengenal narkoba. Jangan coba-coba ikut-ikutan untuk memakai narkoba. Hindarin, tinggalkan. Bagi teman-teman yang masih memakai narkoba, mari kita sama-sama lawan itu narkoba. Kita perangi narkoba. Saya mohon maaf teman-teman, memang begitu, sangat bersemangat pada hari ini untuk menyuarakan bagaimana terhindar daripada narkoba. Nah, saya ucapkan terima kasih. Ambil hikmahnya, ambil yang benarnya, yang jeleknya ditinggalkan, dan saya harapkan
Mari di subscribe dan ditekan tanda lonceng supaya kita tidak ketinggalan video-video saya berikutnya, yaitu tetap mengenai narkoba. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama katakan tidak narkoba.